Baca bareng. Baca bareng lagi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalian kalau pengen berpergian atau jalan-jalan tentu suka memanfaatkan yang namanya Maps gitu ya. Maps, wah siapa nih? Tapi yang paling sering nyasar tuh biasanya tuh yang perempuan ya. Kalau baca Maps tuh kemana-mana gitu. Nah, Maps itu kita pakai sebagai panduan perjalanan, sehingga nanti kalian bisa diarahkan tuh dengan rute yang benar sehingga sampai kepada tujuan. Sama juga nih konteksnya seperti kita bernegara. Negara juga memerlukan panduan yang mengarahkan negara itu kepada tujuannya. Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Karena itulah sebuah bangsa memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam menjalankan negara dan mencapai tujuan negara. Secara bahasa, nah ini secara bahasa nih ya. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Artinya, ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarah pada cita-cita. Secara istilah, ideologi bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep dan sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arah pada setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu lalu membangun kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Kan di Indonesia kan sangat harmonis ya kehidupan umat beragamanya ya. Ini contoh Maps ya, pasti pernah ngeliat Maps lah. Apalagi yang suka naik Gojek pasti suka ngeliat Maps. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan panduan atau arah agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan itu, sila tersebut tidak hanya memberikan panduan atau arah agar bangsa Indonesia tidak berlaku sewenang-wenang terhadap sesama warga negara. Iya tuh nggak boleh sewenang-wenang, meremehkan, mencaci maki itu nggak boleh ya. Tetapi juga seluruh umat manusia di muka bumi. Jadi nggak cuma hanya sama warga, tapi seluruh manusia di muka bumi. Sila ini juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila Persatuan Indonesia memberikan panduan dan arah agar negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui berbagai kebijakan negara yang memperkuat kedudukan NKRI, Sila Persatuan Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghargai perbedaan, identitas suku, agama, ras, dan antar golongan. Biasa disingkat SARA, SARA. Sebagaimana ditegaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti sering dengar dong Bhinneka Tunggal Ika. Serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan guna menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan panduan, atau sila keempat ini memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan serta keadilan sosial. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadi musyawarah mufakat sebagai cara dalam setiap pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Kalian pernah musyawarah enggak? Pernah ya. Di rumah, di sekolah, atau di tongkrongan biasanya tuh suka musyawarah tuh ya. Misalkan mau kemana gitu, kita musyawarah enaknya kemana nih ya, yang saik ya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan secara adil. Adil banget nggak tuh, negara kita kan sangat adil ya.
bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Indonesia adil, infrastrukturnya merata. Wah, sangat rata tuh. Tidak boleh ada pemusatan kekayaan individu dan golongan yang dapat memicu kecemburuan sosial. Kalau kecemburuan sosial masyarakat atau netizen mencemburuan mulu ya. Dan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, makanya kalau nanti kalian ya jadi orang yang sukses gitu. Ada quotes kan ini quotesnya. Aku berpikir maka aku ada. Itu filsuf tuh yang ngomong tuh. Diganti aja, aku bermanfaat maka aku ada. Karena kadang-kadang orang yang mikir tuh nggak bermanfaat gitu. Kadang hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan golongannya, tapi tidak untuk memikirkan kebermanfaatan dirinya untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu ya. Oleh karena itu sila keadilan ini juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia membangun solidaritas solid dan kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, ini ada pengamalannya nih. Pengamalan ideologi negara di lingkungan keluarga. Tapi BTW kalian tahu macam-macam ideologi nggak di luaran? Banyak tuh ya, kayak komunis, liberalis, kapitalis, sosialis, apalagi ya. Banyak sih sebenarnya tuh. Ada monarki itu ideologi, bukannya dia bentuk ya, lebih ke bentuk ya. Pengalaman Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan setiap anggota keluarga, terutama kamu nih ya yang sedang dalam masa pendidikan. Merancang kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain, ketika setiap keluarga merancang kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, itu artinya setiap keluarga merupakan aset bangsa dan negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Jadi kamu tuh sekarang memikirkan rencana strategi bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap negara sesuai dengan apa yang dikatakan sama Bung Karno. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Ya kalau Pak Afif kan untuk menyampaikan nilai-nilai kenegaraan ini ya kepada kalian ya, berarti ini salah satu kontribusinya Pak Afif dalam edukasi. Edukasi berkaitan tentang Pancasila. Ini kontribusinya Pak Afif. Nah, kalian boleh mengambil kontribusi yang lain tuh untuk diberikan kepada negara agar Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Saran Pak Afif apa ya buat kalian ya? Sarannya mungkin kalian belajar tentang tambang-tambang gitu ya. Bukan tambang kalian, tapi lebih ke mineral-mineral yang ada di Indonesia yang bisa kalian manfaatkan sehingga itu bisa menjadi sumbangsih dan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia. Kemarin kalau nggak salah Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kalau tambang mineral kita dikelola dengan baik, masyarakat Indonesia itu kebagian beberapa puluh juta gitu setiap bulannya gitu ya. Ini teman-teman nih, kayak belajar tambang kimianya dibagusin ya. Jadi kontribusi kalian di situ tuh. Dan boleh yang lainnya juga, boleh di seni, boleh di ekonomi, boleh di di sastra mungkin ya, di entertainment juga boleh. Yang penting bisa menjaga nama baik bangsa Indonesia seperti itu. Di dunia pendidikan juga boleh. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dengan membangun profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan tercapainya profil pelajar Pancasila, negara Indonesia memiliki generasi unggul yang mampu membangun bangsa dan negaranya. Dengan adanya generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila, keberlangsungan negara Indonesia akan menjadi lebih baik di masa depan. Bayangkan jika generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang lemah dan tidak terdidik karena terjerat perilaku negatif. Perilaku negatif itu seperti apa ya? Nonton Skibi di toilet apa? Itu negatif nggak tuh kira-kira tuh? Atau apa ya? Cuman bisa scroll TikTok gitu ya? Cuman bisa itu perilaku negatif nggak ya? Cuman bisa nongkrong gitu ya? Boleh nongkrong ya, tapi ngomongin negara mungkin nanti nongkrongnya gitu ya biar faedah nggak gibahin orang gitu. Karena suatu peradaban itu dianggap maju atau tidak dilihat dari obrolan pemuda khususnya. Pemudanya ngobrolin apa? Apakah hanya mengobrolkan
masalah percintaan, mengobrolkan masalah ya orang-orang yang toksik dan bagaimana. Jadi peradaban itu dimulai dari obrolan. Obrolannya apa ya? Obrolannya yang penting dong gitu ya. Misalkan obrolannya tentang filsafat gitu ya, ekonomi, bisnis, relasi, kemampuan bahasa. Itu tongkrongan tuh baru. Nanti ada lagunya, tongkrongan kami bukan, nah gitu ya. Lanjut ya. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan masyarakat. Ini foto siapa? Oh, kesederhanaan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Belakangan ini berkembang gaya hidup konsumerisme dan hedonisme di tengah masyarakat. Jika ditelusuri lebih dalam, gaya hidup konsumerisme dan hedonisme merupakan dampak dari paham individualisme. Ada me-nya mulu ya. Yang semakin membuat orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Individualisme tuh kayak ya gue gitu ya, hidup gue, ngapain lo yang ngatur ya kan, gitu. Itu individualisme. Nah nanti jadi ada konsumerisme sama hedonisme. Jadi konsumtif gitu, konsumtif boros lah gitu ya. Hedonisme tuh kayak nyari yang selalu nyari barang-barang yang mahal dan branded lah gitu, kayak hedon gitu ya. Dengan semakin menguatnya paham tersebut, kelompok individu yang merasa memiliki kekuatan ekonomi, yang kaya-kaya gitu ya, akhirnya menunjukkan superioritasnya, menunjukkan keunggulannya dalam hal ekonomi dengan menunjukkan gaya hidup kayak sultan gitu ya, pamer-pamer ya itu ya, punya mobil dikit pamer, sepatu dikit yang sepatu bagus pamer gitu ya. Agar apa? Agar diakui gitu ya. Agar diakui kekayaannya oleh masyarakat umum gitu. Nah, lagunya asik ya. Tentu saja gaya hidup tersebut bukan cerminan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi yang pamer-pamer itu tuh melenceng tuh dari Pancasila tuh berarti itu ya. Seharusnya masyarakat Indonesia menunjukkan sikap hidup kebersamaan dan solidaritas sosial guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya untuk pengamalan di lingkungan masyarakat tuh hidup sederhana aja lah. Sederhana aja, mau ya gimana ya, seberapapun kekayaan kita jadi orang yang sederhana aja lah, nggak terlalu neko-neko gitu ya. Yang lebih baik adalah jadi manusia yang bermanfaat. Cukup sekian baca bareng pada hari ini. Semoga bermanfaat. BTW ini pakai kacamata lagi ya.